waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tugas kita tidak hanya sampai di sini. Tugas kita masih ada apa? Beritakan Injil apa? Jadi teladan, berdampak, bersinar, bercahaya. Itu tugas saya dan saudara. Tugas kita tidak hanya sekedar percaya menerima Yesus, tidak hanya sampai di situ. Orang yang sudah percaya pada Yesus buat komitmen, mau lakukan terus yang terbaik buat Tuhan, bukan duduk diam. Kita baca dulu Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua ayat 10, 11 dan juga 15, 16. Kita lompat ya. Lukas pasal yang kedua ayat 10, 11 dan ayat 15 dan ayat 16. Saya baca ayat 10, saudara baca ayat 11 ya. Nanti ayat 16 kita jumpa sama-sama. Lukas pasal yang kedua ayat 10 dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11. Hari ini bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ayat 16 kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2 dan 3. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Tepuk tangan yang meriah teman-teman pemuda, saudara-saudara semua yang luar biasa ya. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang mengizinkan saya untuk bisa berdiri dan menyampaikan firman Tuhan di Youth Compact malam ini, dan saya sangat bersyukur. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Beni Mundung juga yang membuat keputusan untuk semua kan tentang keputusan saudara-saudara untuk mengizinkan saya menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati bersama dengan seluruh pengurus ya yang sudah mengundang saya. Terima kasih banyak. Saya percaya bahwa tidak ada satu pun yang terjadi di bawah kolong langit ini di luar kendali Tuhan. Semua ada dalam kendali Tuhan, termasuk saya berdiri dan bicara pun itu Tuhan yang izinkan. Kalau kita bicara tentang Natal saudara-saudara ya, kalau kita bicara tentang Natal, maka ada banyak tokoh yang bisa kita pelajari. Mungkin saudara sudah dengar banyak pengkhotbah, termasuk gembala saudara mungkin berkhotbah ya berulang kali ya tentang tokoh-tokoh yang berkaitan dengan Natal, saudara. Banyak ya. Kalau Natal kita bisa berkhotbah tentang apa? Maria, teladan daripada seorang Maria luar biasa. Maria itu kan Alkitab mencatat dia seorang perawan, saudara. Bagaimana dia bisa menjaga dirinya? Saya pikir itu luar biasa. Nah, perempuan-perempuan sekarang harus teladani Maria. Amin, bisa jaga diri. Meskipun terlihat sekarang banyak anak-anak muda yang tidak bisa jaga diri, pergaulan bebas sehingga belum pas umur sudah gendong anak. Bukan cuma satu, kadang-kadang bisa 3, 4. Kan kasihan, masih muda yang harusnya dia masih bisa gapai masa depan, tapi karena pergaulan yang salah, tidak berhati-hati, tidak melekat sama Tuhan, saudara, masa depannya hancur. Makanya berhati-hatilah di dalam pergaulan kita, saudara. Ya, kita juga bisa bicara tentang orang-orang maju, bagaimana mereka dituntun oleh bintang, lalu mereka berjumpa dengan Yesus, lalu memberikan yang terbaik buat Yesus. Yang emas, kemenyan dan mur itu pemberian terbaik buat Yesus, saudara. Meskipun mereka dari daerah yang sangat jauh, dari tempat yang sangat jauh, tapi mereka rela berkorban hanya untuk cari Yesus. Kita juga bisa bicara tentang Simeon, seorang yang saleh, seorang yang takut Tuhan. Kita bisa bicara tentang Hana, seorang nabi perempuan. Dia selalu ada di bait Allah untuk berdoa, untuk beribadah, untuk berpuasa. Itu Hana. Jadi anak-anak muda jangan pernah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan pernah. Di sini ada kekuatan, ya, ada sukacita, damai sejahtera yang saudara tidak bisa dapatkan di luar sana. Dengar baik-baik, damai sejahtera, sukacita, saudara tidak bisa beli dengan uang. Berapapun banyaknya uang orang tua saudara atau siapapun, Anda tidak bisa beli damai sejahtera, sukacita, ya itu tidak bisa. Karena itu berhubungan dengan satu pribadi, siapa? Yesus Kristus Tuhan. Amin, saudara. Kalau kita dekat sama Tuhan, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda akan mengalami damai itu. Banyak orang cari damai, saudara. Banyak uang belum tentu ada damai.
Saya temukan banyak orang punya uang banyak, saudara, ya. Bahkan tabungan mereka sangat luar biasa di bank, tapi penuh dengan ketakutan. Tidak bisa tidur, saudara. Sedangkan kita, ya, kita yang hidup pas-pas, saudara, makan pas, ya. Pas mau makan ada uang, toh. Pas mau bayar regis ada uang. Pas mau pesan baju online ada uang. Pas teman pinjam pas habis. Pas-pas kita hidup, saudara. Tapi tidur nyenyak. Banyak orang tuh yang punya uang tidur tidak nyenyak, saudara. Kenapa? Karena tidak punya damai. Amin. Sumber damai kita Yesus Kristus Tuhan. Anak-anak muda, aduh, sangat bangga kita punya Tuhan yang hebat. Kalau putus pacar jangan terlalu stres bodoh, lalu berdiri di jembatan lipat lalu ngomong jangan, saudara. Mati satu tumbuh seribu. Saudara terlalu kuat, tidak akan ada yang baru kalau saudara sungguh-sungguh. Amin. Kalau saudara sekarang jomblo, tidak usah stres. Amin. Tidak usah stres. Mungkin Anda berkata, Paul mengenak, sepatu saya ada kiri kanan, sandal saja ada kiri kanan, bebek saja jalan berdua, ya toh, ayam jalan berdua, saya sendiri terus santai. Waktu Tuhan waktu yang terbaik. Amin, saudara. Kita bisa buru-buru bikin apa? Saudara tuh masih sekolah kan, fokus sekolah dulu. Justru saudara harus berubah cara berpikir saudara, ya. Jomblo itu kesempatan terbaik bagi Anda untuk memperbaiki diri, supaya Anda tuh menjadi kado terbaik bagi pasangan nanti. Amin. Tidak usah perbaiki saudara sendiri dulu, saudara tidak perbaiki nanti nikah dia begitu. Kepala sakit, masak tidak tahu, masak nasi tidak tahu, sayur tidak tahu, masak ayam kering. Nikah tidak hanya tentang cinta, saudara. Nikah itu mesti ada skill masak. Amin. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari para gembala. Yang pertama, saudara, yang kita bisa pelajari dari para gembala adalah status para gembala bukanlah orang terpandang. Status para gembala yang saudara baca bukanlah orang terpandang. Pada zaman itu, saudara, ya, para gembala itu hanyalah orang-orang rendahan yang dipandang sebagai orang-orang rendahan, orang-orang hina, saudara. Ini terlihat dari pada zaman itu, saudara, mereka tidak diperbolehkan, ya, memberikan kesaksian dalam pengadilan. Jadi mereka ini orang rendah, orang hina. Tetapi justru kepada mereka inilah, saudara, berita Injil ini diberikan untuk pertama kalinya. Mereka dipandang hina, ya, terlihat rendah. Tetapi justru Injil ini, saudara, berita tentang kelahiran Sang Juru Selamat, Mesias, saudara, itu diberitahukan kepada mereka. Mengapa, saudara? Karena memang Allah mau memakai orang yang rendah atau orang yang bodoh sebagai alatnya untuk menghancurkan kesombongan dunia. Ada perbedaan antara gembala dan orang Majus. Kalau gembala, saudara, mereka orang Yahudi asli, sedangkan orang Majus itu non-Yahudi. Gembala itu miskin, saudara, tapi orang-orang Majus itu kaya. Terlihat dari pemberian mereka. Yang pertama tuh emas. Itu terlihat bahwa mereka bukan orang sembarangan, orang Majus. Mereka orang yang berduit, berpunya, ya. Mereka punya uang, punya jabatan dan lain sebagainya. Sedangkan para gembala orang miskin, saudara. Para gembala tidak berpendidikan, sedangkan orang Majus orang yang berpendidikan. Mereka tuh ahli perbintangan, saudara. Makanya Tuhan pakai bintang untuk bisa membawa mereka, saudara, berjumpa dengan Yesus. Jadi ada perbedaan antara para gembala dan orang Majus. Para gembala orang rendahan, saudara. Orang yang dipandang hina, tapi justru mereka yang dipakai, saudara, untuk memberitakan kabar kepada bangsa-bangsa, ya, tentang kelahiran Yesus. Ini luar biasa, saudara. Ini luar biasa. Tuhan ini mau pakai kita, saudara. Tuhan ini mau pakai saya dan saudara. Maukah saudara dipakai oleh Tuhan? Kalau Tuhan bisa pakai para gembala, para Majus dan lainnya, saya percaya Tuhan pun bisa pakai kita. Amin, saudara. Yang penting saudara berikan hidup saudara kepada Tuhan. Jangan merasa, aduh, saya tidak mampu, tidak bisa dan lain sebagainya. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata, saya bandingkan dalam 1 Korintus 1 Korintus ayat 27-29 mengatakan begini, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk melakukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah
tidak yang sombong-sombong. Kalau rasa diri hebat, aduh itu Tuhan nanti kasih hancur, saudara. Jangan merasa tanpa saya pelayanan tidak akan jalan dengan baik. Tanpa kamu pelayanan tetap jalan. Amin. Kita bisa melayani Tuhan, bisa main musik, WLC ya saudara. Aduh itu anugerah. Masih banyak orang lain lebih bagus dari kita, tapi kalau Tuhan pakai kita, itu anugerah. Itu suatu kehormatan bagi kita kalau Tuhan pakai kita. Dengar saudara, lebih efektif Tuhan pakai mereka. Tidak mungkin gagal, mereka tidak mungkin galau-galau kayak kita begini. Pelayanan karena semangat atau tidak, lebih efektif pakai mereka. Tapi kalau Tuhan pakai kita, itu suatu kehormatan, itu anugerah. Jangan sia-siakan di kesempatan anak muda. Gas. Lebih semangat lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Tuhan mau pakai kita, saudara. Kalau ini para gembala, Tuhan pakai, nah apalagi kita, saudara. Tuhan pasti pakai kita kalau kita mau serahkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Makanya Paulus tambahkan lagi, saudara, ya, jangan coba-coba bersandar kepada pengertian sendiri, merasa diri hebat dan lain sebagainya. Ya, berdiri pada hikmatmu, harus berdiri pada hikmat Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 4 dan ayat yang kelima mengatakan, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Ayat 5, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Tidak ada yang bisa melawan kekuatan Allah. Mari kita bergantung kepada Tuhan. Amin. Nah, ini pelayanan kita ke depan 2023 harus luar biasa. Kayu putih yang sekitarnya, mari kita jangkau bagi Kristus. Apa yang kita bisa bersama dengan Yesus? Dia sumber kekuatan kita. Yang penting bersandar kepada Tuhan, bukan bersandar pada diri kita. Tuhan bisa pakai apapun dan siapapun untuk kepentingannya. Itu mutlak urusan Tuhan dan tidak ada yang bisa protes. Kalau kita lihat kenapa sih Tuhan pakai ini orang para gembala? Orang rendahan, apa yang pakai mereka? Kalau Tuhan mau pakai, siapa yang bisa protes? Tuhan kalau mau pakai orang, tidak ada orang yang bisa protes. Dia mau angkat siapa, dia mau rendahkan siapa, tidak ada yang bisa protes. Tidak ada yang bisa bantah itu, saudara. Itu urusan Tuhan. Kalau Tuhan bisa pakai para gembala, kalau Tuhan bisa pakai para majus, Tuhan pun bisa pakai kita. Amin. Bahkan kalau kita baca, Tuhan juga pakai apa? Tuhan pakai bintang yang tadi saya bilang. Tuhan bisa pakai bintang untuk membawa orang majus jumpa dengan Yesus. Bintang saja Tuhan bisa pakai, saudara. Mimpi pun Tuhan bisa pakai lewat mimpi, sehingga orang majus tidak pulang melalui jalan yang tadi yang mereka datang. Kalau tidak mereka habis. Tuhan bisa pakai apa saja, saudara. Kalau Tuhan bisa pakai para gembala, Tuhan bisa pakai orang majus, Tuhan bisa pakai mimpi, Tuhan bisa pakai bintang. Tuhan juga bisa pakai kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Kita harus tahu, saudara, bahwa kita diminta untuk menjadi terang. Kita diminta untuk menjadi orang-orang yang membawa dampak positif dalam kehidupan kita, dalam lingkungan kita. Saudara, kita harus ingat itu baik-baik. Waktu kita percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tugas kita tidak hanya sampai di sini. Tugas kita masih ada apa? Beritakan Injil, apa? Jadi teladan, berdampak, bersinar, bercahaya. Itu tugas saya dan saudara. Tugas kita tidak hanya sekedar percaya menerima Yesus, tidak hanya sampai di situ. Orang yang sudah percaya pada Yesus buat komitmen, mau lakukan terus yang terbaik buat Tuhan. Bukan duduk diam, menyembah sendiri-sendiri, mau rasakan hadirat Tuhan sendiri, anugerah Tuhan sendiri. Keluargamu belum bertobat tuh, pi injili, pi jadi saksi di sana. Ceritakan apa yang Tuhan sudah lakukan bagi Anda. Kita nih ajak orang datang ibadah, sekarang kita malu. Sudah bisa malu nih, hanya ajak orang datang ibadah, sudah malu. Ajak saya sebanyak mungkin. Mereka mau datang, mau tidak datang, itu urusan Tuhan. Tugas saudara ini lakukan, saya tabur saja. Pertumbuhan urusan Tuhan, bukan urusan saudara. Amin. Yang kedua adalah soal ini, ketaatan para gembala kepada apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Saya pikir ini menarik, saudara. Ya, di ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain. Ya, mereka saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Apa yang sudah kita dengar tuh, mari ketempi, kita ikuti. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Sedang berbicara tentang ketaatan dari para gembala. Waktu malaikat suruh mereka lakukan, saudara. Dan itu menunjukkan betapa mereka punya kerinduan, keinginan untuk bisa berjumpa dengan bayi Yesus. Ada kasih di situ, saudara.
Kita kalau ngomong kasih selalu saya bilang, saudara, bahwa Natal, kalau bicara tentang Natal, Natal itu tentang kasih Allah yang dinyatakan kepada saya dan saudara. Amin. Dan kalau kita bicara tentang kasih, kasih tidak sekedar kata-kata tapi tindakan nyata. Kita tidak usah belajar dari siapapun, kita belajar langsung dari pihak sorga. Yohanes 3:16 bilang begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Mana kasih Allah? Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang artinya yang tidak percaya pasti binasa. Saudara, kalau memuji menyembah di sini hanya sekedar tidak percaya Yesus, ya mati, tetap neraka. Saudara tidak bisa protes, Tuhan saya melayani. Iya, masalahnya kamu melayani itu tidak bertobat. Kamu tidak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Anda terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, keselamatan milikmu. Amin, saudara. Dan di situ sedang bicara tentang kasih yang dinyatakan, bukan kasih yang sekedar ngomong tentang kasih dan tidak dinyatakan, tapi kasih yang dinyatakan. Nah, kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, buktikan kasih kita kepada Kristus. Mana ketaatan kita? Mengasihi Kristus tapi tidak hidup seturut firman Tuhan bagaimana, saudara? Makanya Yohanes 14 ayat 15 bilang begini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti apa? Segala perintahku. Kalau saudara tidak menuruti perintah Tuhan, saudara tidak mengasihi Tuhan. Saudara omong kosong, saudara bilang saudara mengasihi Tuhan. Kalimat mengasihi Tuhan itu hanya di mulut, tidak nampak lewat tindakan saudara. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau kamu cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, lakukan apa yang Dia suruh. Disuruh bersinar, disuruh berdampak, disuruh memberitakan Injil, lakukan semua untuk kepentingan Tuhan. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Tidak hanya pegang perintah, tidak hanya dengarkan firman yang disampaikan, ya, tapi melakukan. Dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ini luar biasa ini ayat, saudara. Ya, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Mau lihat seseorang itu mengasihi Tuhan atau tidak? Kalau dia taat melakukan apa yang Tuhan mau. Dari buahnya terlihat dia mengasihi Tuhan. Kalau hanya mengasihi Tuhan di panggung, semua pun bisa, saudara. Banyak orang kan yang bersandiwara di panggung terlihat keren. Tapi soal cinta Tuhan, takut Tuhan, itu belum tentu. Karena yang kenal hati kan Tuhan. Saya dan saudara ini cuma kenal yang di luar. Tuhan tuh sampai di dalam hati. Adakah yang bisa tipu Tuhan? Tidak bisa. Segala sesuatu itu telanjang di mata Tuhan. Maksudnya terbuka di mata Tuhan. Jadi siapa yang mau tipu siapa? Saudara bisa tipu leader saudara, saudara bisa tipu gembala saudara, tapi ingat, saudara tidak bisa tipu Tuhan. Saudara bisa tipu orang tua saudara, saudara bisa tipu teman saudara, saudara tidak bisa tipu Tuhan. Mau kedalaman hati seperti apapun Dia yang ciptakan kita, saudara, Dia tahu isi hati kita. Amin. Jadi jangan berpura-pura kalau di hadapan Tuhan tuh angkat tangan, beta orang berdosa Tuhan. Begitu, ubah saya Tuhan. Jangan bersandiwara dengan Tuhan. Dan menarik dia bilang begini, kalau kita mengasihi Tuhan, dan barang siapa mengasihi aku, ia dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun mengasihi dia. Double porsi di situ, saudara. Bapa mengasihi kita, Yesus mengasihi kita. Nah, kalau ini dua yang mengasihi kita, ini dua yang pegang kita, saya mau tanya, kekuatan mana yang bisa hancurkan kita? Kalau Bapa sudah di pihak kita, Yesus di pihak kita. Amin, saudara. Tidak ada yang bisa ganggu gugat kita. Salah satu hal yang penting untuk kita perhatikan di dalam Matius 28 ayat 19 sampai ayat 20, kita mencatat, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini tugas siapa? Ini tugas saya dan saudara. Jangan saudara bilang, oh itu bukan tugas kami Pak, itu tugas Pak Pendeta Benyamin, itu tugas Pak yang khotbah, itu tugas Pak Meakatok, itu tugas Pak Isra Soro, itu tugas Pak Eben Plemo. Dengar, ini tugas kita semua yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu tugas kita, ya. Itu tugas jemaat. Tidak bisa kerja sendiri. Dia butuh teman, dia butuh sahabat untuk bisa bergandengan tangan. Kita jangkau dia bagi Yesus. Amin, saudara. Ini komunitas, ini bukan tentang satu orang, tapi tentang semua yang terlibat di dalamnya. Bukan tentang kalau hanya satu orang, tidak akan berhasil, percaya. Jangan one man show di sini, jangan.
Ini semua harus berjalan dengan tangan, satu hati, rendah hati, ya, untuk maju sama-sama. Kalau ada satu orang yang mulai rendah diri, itu karena beta, itu semua ada kehancuran nanti. Itu komunitas. Tuhan bukan kamu. Tanpa kamu pun Tuhan bisa lakukan perkara yang ajaib, perkara yang dahsyat. Amin. Sudah saya sering bilang di teman-teman pemuda, saya bilang, sudah setelah Musa ada Yosua, setelah Daud ada Salomo. Saya hanya mau bilang kepada mereka begini, Tuhan tidak pernah kehabisan stok pelayan. Amin. Tuhan tidak pernah kehabisan stok pelayan. Jadi jangan bertingkah dalam pelayanan. Kalau kasih pelayan, lakukan sungguh-sungguh. Jangan bertingkah. Katakan begini, jangan bertingkah. Kamu tidak mau. Tuhan bisa pakai orang lain. Bahkan Tuhan bisa pakai batu-batu untuk memuji Tuhan. Kamu tidak mau. Jangan anggap diri hebat, ya. Jangan anggap diri hebat. Kita mau hidup bergantung sepenuhnya, ya, kepada Tuhan, saudara. Mari kita buktikan cinta kita kepada Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya khotbah tentang Yusuf, dan kalau saudara belajar tentang Yusuf, ini menarik, saudara, karena dalam seluruh kisah Natal, kalau saudara lihat tentang Yusuf, ya, saudara tidak menemukan keterangan di Alkitab Yusuf itu berbicara. Atau saudara temukan, lalu berkatalah Yusuf, ya. Maka Yusuf berkata demikian. Demikianlah perkataan Yusuf. Coba saudara cari, tidak akan saudara temukan lalu Yusuf berbicara. Tidak ada. Yang Alkitab soroti dari seorang Yusuf adalah bagaimana dia taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sebentar suruh di sini dia buat, sebentar suruh di sana buat. Pokoknya dia lakukan saja tanpa banyak bicara. Dikatakan jangan menceraikan Maria, ambil dia sebagai istri, dia taat. Dikatakan lagi kasih nama itu anak Yesus, dia taat. Tidak ada saudara temukan lalu berkatalah Yusuf, lalu melawan Yusuf. Tidak ada di saudara temukan. Yang ada dia lakukan. Jadi sedikit bicara tapi banyak aksi. Sekarang, ya, banyak bicara sedikit aksi. Ngomong saya banyak, kenapa? Tenang kan, nanti ini semua kita akan bikin, nanti ini kita akan pindahkan, nanti kontra kita kasih di plafon. Terlalu banyak tapi tidak buat. Waktu miliar tunggu ini di mana? Dia tidak datang. Besok tahu boleh begitu. Yang ngomong banyak itu kadang-kadang ya tidak semua, tapi kebanyakan begitu. Ngomong saya banyak, ngomong banyak bikin dosa. Sudah banyak gosip, tidak kerja. Begitu kalau saya jadi teladan. Ada kamu mulai dari dalam rumah, dari gereja kamu. Dia orang pun gereja dia rajin mati. Dia orang pun gereja dia per, orang pun gereja. Dia pun gereja sendiri tidak per dari gereja sendiri. Dia pilih dia pun pacar, rumah dicuci, semua dipilih. Dia rumah dia tidak pernah cuci. Ini saudara yang tidak panas, yang tidak panas. Jadi jangan begitu ya saudara. Jadilah anak-anak muda yang berdampak. Jadilah anak-anak muda yang tunjukkan bahwa dalam hidup saudara itu ada Yesus. Amin, saudara. Yang berikut saudara yang bisa kita pelajari lagi bagian yang ketiga. Yang ketiga yang bisa kita pelajari dari para gembala itu tidak menunda-nunda waktu. Tidak tunda-tunda waktu. Perhatikan di ayat 16. Alkitab bilang begini, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu. Kalimat ini, lalu mereka cepat-cepat berangkat. Mereka tidak tunda-tunda waktu. Waktu firman itu datang, lalu waktu perintah itu disampaikan, ya. Mereka tidak tunggu waktu, tunda-tunda waktu untuk buat keputusan dan pergi. Langsung. Nah saudara, ini penting untuk kita perhatikan dalam kehidupan kita. Jangan tunda-tunda waktu, saudara. Kalau disuruh buat apa, tuh lakukan. Apalagi dalam hal pelayanan, lakukan. Jangan tunda-tunda. Tuhan suruh kita ngomong firman di teman, kita tunda-tunda. Ada kesempatan saudara ngomong, saudara takut ngomong, saudara tunda-tunda. Terakhir dia mati tanpa dengar firman. Tidak boleh, saudara. Kalau ada waktu, saudara lihat, saudara teman tidak bertemu, ngomong, sampaikan. Sore ibadah kok ada pendeta ini yang khotbah. Saudara kan Tuhan kasih kemampuan, talenta. Saudara cari cara bagaimana untuk bisa masuk. Ajak teman saudara. Jangan saudara biarkan begitu. Selama masih ada kesempatan, saudara lebih baik kita kerja sungguh-sungguh buat Tuhan. Masih ada kesempatan, lebih baik kita menginjil dengan hikmat dan cara yang Tuhan berikan bagi kita. Amin, saudara. Amin. Hidup ini kan kesempatan. Selama ada kesempatan, yang pertama, pakai kesempatan untuk terima Yesus, pakai kesempatan untuk melayani, pakai kesempatan untuk berbuat baik kepada sesama.
hidup ini kesempatan. Jika hidup ini kesempatan, lakukan ketiga hal. Terima Yesus. Kalau belum terima Yesus, terima Yesus. Kalau terima Yesus, mati neraka. Pasti. Neraka pasti. Mau surga di dalam Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jika hidup ini kesempatan, pakai untuk melayani Tuhan. Jika hidup ini kesempatan, berdampak bagi sesama. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Makanya Yohanes 9 ayat 4 bilang begini, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Siang di situ artinya selama masih ada kesempatan. Jadi selama ada kesempatan, lakukan sungguh-sungguh. Selama ada kesempatan, manfaatkan itu kesempatan untuk menginjil, berdampak, berpengaruh bagi sekeliling, biar orang kenal Yesus. Amin, saudara. Karena akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Maksudnya kesempatan sudah habis. Selama masih siang, selama masih ada kesempatan, lebih baik saudara sungguh-sungguh lakukan untuk Tuhan. Makanya saya tulis satu lagu, judulnya kalau tidak salah Kesempatan. Refnya begini, selama masih siang, bekerjalah untuknya, jadikan semua bangsa muridnya, jadi saksi dimanapun. Selama nafas berhembus dan darah pun mengalir, gunakanlah kesempatanmu itu kawan. Amin, saudara. Talenta yang kita punya semua kita pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Yang berikut, saya cepat. Yang terakhir, saudara. Bagaimana supaya hidup kita berdampak? Yang pertama, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan hiduplah di dalam Dia. Karena di luar Yesus Anda tidak bisa berbuat. Di luar Yesus Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 4 mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Di luar Yesus saudara dan saya tidak bisa berdampak. Di luar Yesus saudara dan saya tidak bisa buat apa-apa. Hanya di dalam Yesus. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anda lihat Tuhan akan ubahkan hidup Anda, dan hidup Anda yang berubah itu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Bagaimana Anda mau bersaksi? Bagaimana Anda mau berdampak kalau hidup Anda tidak diubahkan oleh Kristus? Bagaimana supaya hidup Anda diubahkan oleh Kristus? Datang pada Dia. Dia yang bisa mengubahkan hidup Anda. Mungkin Anda berkata, dosa saya terlalu banyak kesalahan yang saya lakukan ini itu. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, makanya Matius 5:16 juga mengatakan demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan apa? Memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, perbuatan yang baik memang harus ditunjukkan, tapi motivasinya harus benar. Amin. Karena banyak orang berbuat baik, tapi perbuatan baiknya itu berdiri di atas dasar motivasi yang salah. Berbuat baik supaya orang tahu siapa saya. Dan banyak orang begitu. Jadi yang dia lakukan perbuatan baik motivasinya untuk diri sendiri. Nah, itu tidak boleh. Saudara kalau lakukan sesuatu, ya, saudara tunjukkan perbuatan baik Anda, bantu orang susah dan lain sebagainya. Motivasinya saudara, Tuhan yang harus dimuliakan, bukan Anda. Amin, saudara. Tanpa Tuhan kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Jadi semua harus dikembalikan kepada Tuhan. Kolose pasal yang ketiga 23 1, 2 dan 3. Apapun juga yang kamu berbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun saudara kita maksimalkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saya selesai, saudara.